boleh. Yang lainnya tolong ditambahin dengan 2021. Ya, yang lainnya masih sama kok Bu, nggak ada yang ditambahin. Oke, berarti tolong disajikan yang mudah dibaca, termasuk yang udah ya mungkin ya. Ya, mungkin dirapiin aja sama simulasi tadi. Kayaknya praktikumnya apa aja mungkin dikasih tanda atau gimana ya? Praktikumnya itu berapa? Di sini aja Bu, nanti total praktikum, total kampus Merdeka ya Bu ya? Iya, total praktikum, total kampus Merdeka, tadi pilihan ya, kuliah pilihan di luar project. Ya, jadi ada kampus Merdeka kuliah sama kampus Merdeka project gitu ya? Nah, betul. Terus totalnya berapa kampus Merdeka? Ya, baik Bu. Terus yang lab itu kemarin tadi malam disesuaikan berarti ya dengan iya berarti harus diulang lagi Bu, nanti dicek lagi Bu. Tinggal ditambah-tambahin aja Bu ya. Jadi filenya kalau bisa ya, tapi filenya mungkin sheet yang berbeda ya. Jadi nambah satu sheet untuk tadi malam supaya nggak terpisah. Yang ini disatuin aja kan ya Bu? Ya, betul di situ. Ya. Karena pembagian tugas. Oke, terima kasih ya, Putri sama Ivan. Nanti mungkin akan kita bahas lagi berikutnya setelah ini ya. Rasanya ini sementara udah cukup, mudah-mudahan. Sebelum kita ketemu dengan Bu Ilya dan Bu Nuni atau di grup ya, grup yang ada Prof Ilya dan Prof Nuni. Oke, terima kasih Putri sama Intan. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mahasiswa udah masuk. Iya. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Ya, barusan itu ada kakak angkatan kalian ya, alumni S1 dan juga sedang kuliah S2 ya, bantu saya untuk mengurusi program studi. Jadi tadi diskusi dari jam 1 ya. Oke, rasanya saya belum membuka di Siat ya, sebentar. Saya cek dulu Siatnya. Sesi 3-nya belum ya. Investasi dan pasar modal. Ya, sesi 3. Single index modal. Tanggal kuliah, kenapa harus ditulis ya? Biasanya ada tanggal 5. Ya, tanggal 5, 13.30. Oh, belum ada. Kenapa belum ada? Kenapa belum bertambah ya? Pertemuan 3. Kenapa dia nggak mau single index? Single index model. .
13 studi plan. Classroom. Salah. Oh, udah. Oke, saya salah simpan. Ya, baik. Materinya udah diterima oleh kalian? Udah, Bu. Udah ya. Oke, saya ingin ngecek tugas kalian dulu untuk portofolionya. Udah dikumpulin tugas portofolionya atau belum? Karena saya belum bikin tempat. Atau sudah? Kalian udah kerjain portofolionya? Udah Bu minggu kemarin. Oh, udah ya, bentar. Oh, saya kok mau bukanya siap. Harusnya buka Google Classroom. Udah ya. Bentar. Saya cek dulu. Kenapa enggak mau? Ya, saya Oke, baik. Saya ingin lihat dulu tugas kalian ya. Jadi saya share screen. Share screen. Ya, udah kelihatan? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, kebetulan yang saya buka kelompoknya Malik Fajar, Wendy, dan Elda. Ada orangnya? Halo, orangnya ada? Ada, Bu. Ya. Silakan diceritakan single asetnya. Singkat aja. Boleh, siapa yang mau bicara? Dijelaskan maksudnya gimana, Bu? Ya, ini kan udah nampak nih di layar. Kalian jelaskan aja apa perusahaannya, apa berapa returnnya gitu ya. Singkat aja. Perusahaannya apa, lalu returnnya berapa, standar deviasinya berapa. Oh, oke. Mungkin dari saya kali, Bu. Ya, boleh. Jadi dari kelompok kami memilih 3 saham. Itu ada Adro, BBRI, dan juga ICBP. Nah, dari saham yang kami cari ini, kami mencari harga opening dan closing-nya dan mendapatkan return seperti yang tertera di layar. Lalu untuk expected return-nya dari ketiga saham tersebut paling sebenarnya return-nya masih bersifat negatif sih. Karena angkanya masih negatif dalam persenannya. Lalu untuk resikonya itu paling besar resiko ada di ICBP. Karena angkanya paling besar. ICBP itu ya? Kenapa, Bu? ICBP itu perusahaan apa? ICBP itu Indofood, Bu. Iya. Apa? Indofood, Bu. Indofood. Oh, Indofood. Oh, bukan IN. Oh, ya, oke. Terus? Iya, lalu untuk resikonya yang dianggap resikonya cukup paling besar di antara ketiga ini tuh ada di Indofood ICBP. Karena memiliki standar deviasi yang termasuk paling besar. Terus? Oke. Sekarang portofolionya. Kalau dari portofolionya kami menggabungkan 2 saham gitu ya, Bu ya. Nah, kalau dari ketiga saham ini ketika
digabungkan Mhm. itu yang memiliki expected return paling baik dibandingkan yang lainnya itu Mhm. pada ADRO dan juga BBRI karena expected return-nya yang walaupun masih minus tapi minusnya paling kecil dibandingkan yang lain. Oke. Lalu kalau misalnya secara korelasinya Mhm. lebih baik itu kalau misalnya menggabungkan antara saham ADRO dan juga BBRI dalam portofolio karena nilai korelasinya positif. Nah, kalau korelasi itu sebetulnya yang semakin baik itu yang ke arah mana? Oh iya sorry Bu, maksud saya yang korelasinya harusnya yang negatif. Paling Iya, ke negatif arah ya Bu ya. arah negatif 1 ya. Oh iya. Berarti korelasi yang paling bagus itu ada di ADRO dan ICBP. Karena memiliki korelasi minus 0,761. Paling dekat dengan minus 1. Di sisi korelasi, oke. Sehingga standar deviasinya paling kecil ya? Iya, paling kecil. 1,15. Iya, betul. Dia secara efektivitas portofolio dia paling efektif ya karena korelasinya lebih mendekati min 1. Tapi kalau dari itu tadi keuntungannya itu lebih baik yang ada ADRO sama BRI ya? Iya Bu, betul. Oke, kalau kovariannya nggak dihitung, koefisien variasinya. Mana yang lebih baik? Standar deviasi per return-nya mana yang lebih baik? Nggak dihitung ya? Sepertinya kami agak terlewat Bu di sana. Oh iya, oke. Nah, kalau dihitung berarti kan kita udah melihat kombinasi keduanya ya. Kalau ini kan kita bilangnya berdasarkan return, berdasarkan standar deviasi atau risiko gitu ya. Nah, kalau udah pakai koefisien variasi, kita udah mempertimbangkan keduanya ya. Oke, kurangnya di situ. Baik. Lalu berikutnya ini gimana nih caranya? Kita kembali ke sini. Ya. Kita kembali ke sini. Sekarang saya lihat. Makasih ya Wendy dan teman-teman. Malik dan teman-teman. Iya Bu, sama-sama. Oke, berikutnya Ataya. Kelihatan nggak Ataya dan teman-teman? Ini grupnya siapa nih namanya? Nggak ada. Oh ini di atas. Adinda, Ataya. Berdua ya? Adinda dan Ataya. Adakah orangnya? Ya. Silakan diceritakan. Sahamnya apa? Lalu gimana? Return dan skor apa? Return dan risiko. Silakan. Sama saya aja Bu. Boleh. Iya. Jadi kemarin itu kita nyarinya ada Astra, terus Nih saya turunin Astra. Ya, Pak ada BNI sama satu lagi itu di atas sama Bata ya, sepatu Bata. Iya, terus gimana ceritanya nih? Saya yang sorotin. Udah, saya juga udah buka sih Bu, jadi gak apa-apa. Buat yang Bata ini tuh, waktu kita udah nyari expected return-nya itu ada yang pakai rumus, ada yang pakai rumus Excel-nya itu. Nah itu tuh expected return-nya itu minus 0,0339%. Jadi emang masih minus gitu. Terus buat yang resikonya sendiri itu, hasilnya 1,7 cukup besar gitu resikonya. Kalau misalnya buat korelasinya sendiri itu dari setiap return-nya itu resikonya minus 1,64. Jadi emang korelasi di sini ya di portofolio. Korelasinya. Ada di sini ya berarti ya. Kalau misalnya CV ini itu yang masih yang Bata. Kalau yang itu yang portofolionya Bu. Oke. Tadi udah mulai jelasin korelasi, jadi saya pindah ke sheet yang ini. Oke. Langsung ke portofolionya aja Ibu. Boleh kan di sini kelihatan juga yang individunya ya. Oke, iya ada juga yang individunya. Terus kalau misalnya buat yang Astra sendiri itu expected return-nya itu yang di sebelah Astra mana? Ya. Itu Astra itu expected return-nya ada minus 1,07
Iya. Iya ya, B dan D. Yang paling kecil kan ini kan 0,23 kan ya? Iya. Beda. Standar deviasi. Tapi returnnya paling besar yang mana? Portofolio yang mana yang menghasilkan return paling besar? Yang paling besar yang BD juga, Bu. BD, karena ruginya paling kecil. Ya. Paling kecil, iya. Ya. Ya, oke deh. Mungkin 2 cukup ya sebagai contoh untuk hari ini. Terima kasih ya, Ataya nih. Atayanya baru masuk ya, keluar masuk Ataya. Iya, jaringannya lagi gak stabil katanya, Ya. Bu. Oke. Baik, ini saya tutup. Kita kembali ke kuliah materi ya, ke materi. Ya, saya akan buka materinya hari ini mengenai single index. Apakah saya udah buka? Sebentar saya buka dulu slide saya. Kayaknya ternyata belum dibuka. Ya, belum dibuka. Hari ini single index model. Ya, saya buka dulu slide saya ya. Belum Baik, kelihatan Bu. ya? Belum kelihatan? Belum share ya? Udah, Bu. Kelihatan? Udah ya? Oke, saya jelasin dulu slide saya. Nah, hari ini tentang single index model ya, ini pertemuan ketiga. Oke, kalian masih ingat ini ya, kemarin ya? Tapi kalian di tugasnya tadi yang Ataya dan Adinda mengerjakan, yang grup pertama mengerjakan nggak? Kalau menghitungnya pakai beginian, udah belum? Grupnya Winda, siapa tadi? Wendy ya? Maaf. Sudah, Bu. Udah, yang ini juga udah dikerjain ya? Iya. Nah, oke deh. Jadi kalian mesti punya pengalaman mengerjakan ini ya. Oke, portofolio variance ya. Jadi bisa dengan ini, bisa dengan korelasi, bisa dengan korelasi. Nah ini saya udah sampaikan belum bahwa dengan demikian korelasi itu adalah ini kecil ya. Ya. Maka dengan demikian hubungan korelasi dengan standar deviasi dengan kovarian ini sekarang udah tahu belum ini namanya apa nih? Yang ini. Gimana nih? Yang ini nih kalian udah tahu belum? Tapi ini nggak bisa diedit ya, karena dia gambar. Jadi saya harus ambil simbol. Simbol, waduh, mana ya simbol? Nggak bisa ya. Ini nih kok yang AB nih, kalian tahu nggak yang di ujung ini apa ini? Halo, Dede. Kalian tahu nggak yang di ujung ini apa? Oh, ya. Belum deh. Ini yang di ujung nih ada AB ujung nih, itu namanya covariance. Belum tahu ya? Saya belum bilang ya? Belum deh, Bu. Menurut aku. Tapi saya mau nulis simbolnya ini kok nggak bisa ya? Simbolnya nggak keluar di simbol sini. Nggak tahu kenapa. Apa karena dia zoom? Jadi covariance ya. Covariance. Nah, itu. Covariance A dan B. Yang di ujung itu, yang gambarnya to itu, to AB. Biasanya kan to A gitu ya. Kalau to A itu apa? To terus A itu apa tuh? Halo. Kalau to A nih yang di bawah nih, to A ini apa maknanya? Standar deviasi bukan, Bu? Iya, standar deviasi. Tapi kalau to AB, jadi ada 2 A dan B, itu berarti covariance ya, bukan standar deviasi. Ini sama dengan
Korelasi ya. Korelasi korel A dan B. A dan B. Nah, gitu kan. Terus dikali dikali dengan standar deviasi A. Ini sana saya nggak bisa pakai lambang ya. Standar deviasi A kali standar deviasi B. Sampai sini paham? Hubungan antara dua rumus ini nih. Bisa disimpulkan yang di ujung. Yang di ujung ini berarti kovarian AB sama dengan korelasi A kali standar deviasi A kali standar deviasi B. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, karena yang bagian depan nih sama, yang keduanya sama. Nah, yang ketiganya kan 2WB ini sama. Berarti yang berbeda kan yang ujung. Ya, berarti seperti ini. Nah, berarti kalau kita inikan lagi, kalau kita jalankan lagi persamaannya, berarti korel gitu ya. Korel sama dengan, nah ini kok dipindah begini. Korel itu sama dengan kovarians gitu ya. Kovarians A dan B di apa? Dikali dibagi. Ini lalu dikali Bagi bukan? Dibagi. Bagi, Bu. Oke, nah begini ya adik-adik ya. Nah gini ya. Secara matematisnya begini. Tapi kalau pakai Excel, terus terangnya, kalau kalian coba, saya nggak tahu kalian versi Excel-nya seperti apa. Itu kadang-kadang kovarians itu nggak pas gitu angkanya tuh. Jadi kalau ngasih contoh pakai Excel kovarian disimulasiin gitu, kadang-kadang dia nggak pas. Kalau pakai formulanya Excel. Tapi yang penting kalian sudah tahu bahwa kovarian A dan B itu adalah korelasi A dan B dibagi standar deviasi A, B, dan standar deviasi B. Terus korelasi AB itu berarti kovarian A dan B dibagi standar deviasi A kali standar deviasi B. Nah, pertanyaannya, kalau korelasi kan udah paham, covariance itu apa, Bu? Gitu ya. Nah, covariance itu juga sama dengan korelasi, dia mencerminkan interaksi. Jadi covarian A dan B itu interaksi antara A dan B. Gitu, ya. Nah, gimana sih, Bu, cara mencari kovarian? Kalian aja saya tulis di sini ya. Kovarians A dan B, cara mencarinya itu sama dengan, ini berarti nanti yang ditayangin di tempat kalian, saya ubah ya, saya ganti ini. Bagaimana cara mencari kovarian A dan B? Itu caranya, ini kan return ya ceritanya ya, return A gitu, A-nya kecil aja ya, atau A-nya ya kecil aja lah. Return A dikurangi, kalau saya tulis expected return A, kalian paham nggak? Expected return A itu apa? Halo? Expected return A itu apa? Average-nya bukan. Average-nya, Bu. Average-nya. Ya, betul, kalian pinter. Jadi average-nya ya. Jadi RA misalnya kalau kalian kerjakan 10 tahun, maka ini RA pada T pertama ya. Astagfirullah. Bentar. Habis baterai dari pagi belum dimatiin. Bentar ya, saya nyalain dulu. Saya nyalain dulu, saya gas dulu. Oke. Nah, ini mulai dari periode 1 dulu ya, periode 1. Nah, ini R min expected RA dikalikan dengan R min expected RB min expected RB. Min expected
RB. Jadi dengan rata-ratanya lagi. Nah, gitu. Lalu ditambah, ini periode 1 ya, ini periode 1, periode 1, nanti ditambah lagi dengan periode kedua, kalian berapa periode gitu ya. Sampai terakhir, tuh, tambah itu, lalu terus ditambah terus ya, sampai habis, lalu dibagi dengan N-1. Nah, ini namanya covariance. Jadi ada interaksi nih antara aset A dengan aset B. Interaksi setiap tahun interaksi sampai tahunnya berapa tahun kalian analisa, dibagi N-1, itu covariance ya. Lalu dibagi dengan standar deviasinya RA, dibagi dengan standar deviasinya RB. Nah, kalikan ya standar deviasinya itu akan sama dengan korelasi gitu deh. Ya, secara matematika seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti baru kita berpindah ke Excel. Nah, sekarang kita bicara tadi mengenai portofolio, ya, portofolio. Kalian bisa bayangkan kalau asetnya banyak, ada 3 aset, maka ini akan makin panjang ke kanan. WC kuadrat tambah standar deviasi C, gitu kan? Lalu 2 WA WB, 2 WA WC, 2 WA WB WC gitu. Jadi formulanya Markowitz ini yang mencerminkan total variance, yang menggunakan mean dan variance ini baik untuk mencerminkan total korelasi, total risiko, ya baik. Tapi secara matematika dia nggak efisien gitu. Karena kalau bikin portofolionya ada 7, ke kanannya berapa tuh? Ya ada rumusnya sih, ya. Ada rumusnya, kalau 2 itu menjadi berapa inputnya, kalau 3 itu menjadi berapa inputnya gitu. Tentu semakin banyak ABCDE-nya semakin ke kanan dia. Jadi nggak efisien ya. Tapi dia dapat Nobel tuh ya, Markowitz itu dapat Nobel. Karena dia berhasil memberikan penjelasan lah ya. Bagaimana portofolio itu bekerja sehingga menghasilkan risiko yang terdiversifikasi. Itu secara matematisnya bagaimana dia bekerjanya. Nah, itu dia dapat penghargaan. Nah, jadi diversifikasi itu mengurangi risiko, ya, mendiversifikasi risiko. Kok nggak ada gambarnya ya? Oh, ada. Oke, jadi jika aset tidak berkorelasi, maka diversifikasi akan mengeliminasi semua risiko, ya. Kemudian pada dasarnya setiap aset yang berportofolio itu berkorelasi positif, actually positively correlated on average. Ini yang mana ini ya, actually positively correlated, ya. Ini saya hapus aja deh, membingungkan. Ya, karena kan ya gini aja deh, ya. Nah, diversifikasi akan mengurangi risiko, tetapi tidak meremove semua. Ya, tidak meremove semua. Jadi tetap akan ada risiko investasi, gitu ya. Nah, kita itu udah tahu semua ya. Tapi bagaimana gitu ya secara matematisnya? Nah, risiko itu kalau dikelompokkan itu terbagi menjadi 2. Ada yang diversifiable. Nah, kita kasih merah ya. Ada yang non-diversifiable. Ya. Jadi tetap risiko itu nggak bisa dihilangin gitu. Ada risiko yang tidak bisa terdiversifikasi melalui pembentukan portofolio, dia melekat gitu, melekat. Jadi kalaupun dikurangi, tapi hanya bisa reduce gitu, tapi nggak bisa hilang gitu. Jadi yang saya bilang korelasi negatif 1, perfect negatif itu hanya ada dalam teori, ya kemarin masih ingat ya. Sesuatu yang bertolak belakang sempurna itu hanya ada dalam teori. Sesuatu yang searah sempurna itu juga hanya ada dalam teori. Bahkan kembar siam pun juga tidak akan berkorelasi positif dalam semua hal. Jadi perfect negatif, perfect positif, korelasi itu teori, theoretical gitu ya, ada. Tapi dalam dunia nyata nggak ada. Gitu. Sehingga yang tidak berhasil dalam portofolio nggak ada, karena tidak ada yang positif 1. Tetapi yang menjadi 0 itu juga tidak ada, karena tidak ada yang negatif 1. Nah ya,
Jadi ada risiko yang bisa didiversifikasi, ada risiko yang tetap melekat, yang non-diversifiable. Nah, yang diversifiable itu kata lainnya non-sistematik. Ya. Yang diversifiable itu kata lainnya sistematik. Ya. Yang non-diversifiable kata lainnya idiosyncratic, ya, atau unique risk, ya. Unik, ada juga yang bilang unique risk. Nah, gitu ya. Yang non-diversifiable ini kata lainnya market risk. Jadi kalau kalian dengar kata market risk itu diversifiable. Nah, risiko yang diversifiable itu risiko yang bisa terkurangi atau menghilang dengan kita melakukan portofolio diversifikasi melalui portofolio dan portofolionya ideal gitu ya, yang ideal yang kalian memasangkannya ideal. Itu dia akan minimum lah seperti yang kalian udah coba ya. Kenapa dia bisa menghilang ya tanpa kalian perlu mengeluarkan biaya tambahan, cukup dengan memasangkan, cukup dengan berinvestasinya itu disebar gitu. Ya, karena kita bukan karena bukan karena. Jadi risiko itu hilang, tapi pada saat yang sama gitu ya, return-nya tuh tidak menghilang gitu. Jadi return-nya itu tetap return rata-rata tertimbang, gitu ya. Jadi tapi kalian risikonya menurun, gitu. Nah itu portofolio, ya. Jadi return-nya itu rata-rata tertimbang, tidak berkurang, tapi risikonya bisa berkurang. Ya. Nah itu portofolio. Nah kemudian itu yang diversifiable. Kemudian ada risiko yang tidak bisa dihilangkan walaupun kalian membentuk portofolio berapapun, mau 1.000 gitu. Kalian uangnya banyak, investor uangnya banyak gitu ya, sekian ribu triliun, lalu dia bikin portofolionya dari 1.000 aset gitu misalnya. Tetap akan ada risiko yang melekat yang tidak hilang. Ya, dia does not disappear, nggak menghilang walaupun kita udah bentuk diversifikasi portofolio yang baik. Ya. Nah, dia itu namanya systematic risk, ya, systematic risk. Nah, keberadaan systematic risk ini kemudian ikut menentukan expected return-nya. Jadi portofolio return-nya itu ditentukan oleh apa kan high risk high return ya. High risk high return. Sementara risiko portofolio itu kan ada yang disappear tadi. Nah, berarti high risk-nya yang mana yang dilihat? Berarti high risk-nya dilihat dari systematic risk-nya. Gitu. Yaitu risiko yang nggak bisa hilang dengan membentuk portofolio. Ya. Nah, tingkat systematic risk-nya inilah yang menjadi dasar pertimbangan investor memilih portofolio. Jadi dipilih portofolio yang systematic risk-nya kecil gitu akhirnya. Karena toh yang non sistematik kan sudah hilang. Yang tidak hilang kan yang sistematik. Maka berarti di antara yang sistematik pilih yang relatif kecil. Gitu. Semakin besar kalau kita kembali ke risk averse, semakin besar sistematik risk-nya, maka expected return-nya semakin besar, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa yang sistematik, apa yang non sistematik. Yang diversifiable atau non sistematik itu adalah yang sifatnya unik terjadi di perusahaan yang belum tentu terjadi di perusahaan lain. Misalnya sebuah perusahaan tiba-tiba menemukan emas ya di bawah tanahnya ya. Atau suatu perusahaan mendapatkan tuntutan pengadilan ya. Atau dia melakukan inovasi teknologi ya. Yang cukup bagus gitu. Misalnya iPhone ya, melakukan inovasi teknologi misalnya. Kemudian ada mogok buruh gitu ya. Ada mogok buruh. Nah, mogok buruh di satu perusahaan belum tentu mempengaruhi perusahaan yang lain. Kalau Anda menginvestasikan sahamnya pada perusahaan yang mengalami mogok buruh, lalu dia merugi, sahamnya turun, maka penurunan saham di perusahaan ini nggak akan menular gitu. Belum tentu menular ke perusahaan lain. Sehingga kalau rugi di perusahaan ini, emiten ini, kita masih bisa mendapatkan keuntungan di emiten lain. Nah, itu yang non sistematik. Jadi tidak secara sistematik mengakibatkan perusahaan yang lain juga terkena dampaknya gitu loh. Jadi dia unik. Unik tuh masing-masing tuh berdiri sendiri. Tidak otomatis akan menulari yang lain. Gitu ya. Kalau manusia itu katanya yang gampang menular itu sifat jelek.
sifat bagus itu nggak gampang menular. Jadi kalau kalian punya temennya baik gitu, belajarnya lebih rajin gitu, tidak semudah penularannya, tidak semudah kalau kalian punya temennya tukang mabok, tukang main gitu. Nah, itu lebih mudah tuh menularnya. Nah, non sistematik itu sesuatu yang tidak menular gitu. Sesuatu yang hanya terjadi di satu tempat belum tentu terjadi pula di tempat yang lain. Nah, risiko yang ini yang bisa didiversifikasi dengan cara kalian menggabungkan beberapa emiten, beberapa saham, atau beberapa aset investasi, ya. Sehingga satu bermasalah, yang lain belum tentu bermasalah. Nah, itu ya. Event ini random, ya, random. Jadi unrelated across firm. Jadi satu peristiwa di suatu perusahaan belum tentu mengakibatkan peristiwa yang sama di perusahaan lain. Ya, maka bisa jadi positif, bisa jadi negatif, ya. Sehingga kalau umum hampir semuanya terkena. Jadi dia ini ekonomi wide nih, ekonomi wide influence. Jadi dia mempengaruhi keseluruhan ya ekonomi, ya mempengaruhi seluruh aset karena yang terpengaruh, yang bermasalah adalah di ekonominya. Oke. Contohnya apa? Siklus bisnis, ya, inflasi, ada shock productivity, misalnya minyak ya. Minyak misalnya kan ada perang sehingga minyak langka gitu kan, productivity shock ya, interest rate berubah ya, teknologi secara garis besar misalnya ketika muncul komputer banyak sekali perusahaan yang terpaksa tutup ya karena semua orang beralih kepada digital ya, semua orang beralih kepada hal yang sifatnya berbau digital, yang nggak digital langsung tutup semua. Nah itu ya, jadi hal-hal yang mengenai pasar, hal-hal yang mengenai ekonomi. Nah, ini yang disebut dengan risiko sistematik. Berapapun kalian bentuk portofolio, itu relatif semuanya terpengaruh. Ya. Jadi nggak ada manfaat dari portofolio terhadap sistematik, seolah-olah begitulah. Ya, seolah-olah begitu. Jadi dia economic event yang mempengaruhi semua aset. Ya. Disebut dengan sistematik. Dan ini nggak bisa hilang, walaupun kalian udah bentuk portofolio, dia nggak bisa hilang, karena semua kena. Sampai di sini paham penjelasannya? Perbedaan sistematik non-sistematik? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Okay. Paham, Bu. Ya, sip. Nah, berarti kita bisa lanjut ke gambar ini ya. Jadi gambar ini yang mengilustrasikan sistematik dan non-sistematik ya. Jadi kalian lihat nih sumbu X-nya ini N. N itu jumlah aset dalam satu portofolio. Ya, semakin ke kanan berarti jumlah aset dalam satu portofolio semakin banyak. 3 aset, AB, ABC, ABCDE, ABCDEFG, nah itu makin banyak ke kanan. Nah, menurut teori, makin banyak aset yang kita investkan,
ya makin dipecah gitu aset kita ke dalam beberapa aset investasi, dana kita, risikonya akan makin turun terus. Nah, yang menurun ini berarti yang terdiversifikasi. Ini berarti jenis risikonya adalah diversifiable risk. Yang mana? Yang sifatnya unik tadi, yang tidak sistematik, yang nggak menular tadi, yang terjadinya unik, hanya ada di satu perusahaan, tidak mengenai yang lain. Nah, itu akan saling meng-cancel out atau apa tadi istilahnya itu ya. Ya intinya saling menutupi lah ya. Nah, ini dia semakin banyak N-nya dibagi ya. Ini error bagi N gitu ya. Jadi semakin besar N-nya, makin kecil. Tapi dia nggak turun ke 0, dia hanya sampai di batas tertentu, berhenti, lalu dia landai. Nah, yang landai ini yang disebut systematic risk. Jadi besarnya risk yang udah nggak bisa lagi dihilangkan walaupun kita membentuk portofolio yang baik atau well diversified portfolio. Nah, ini gambar yang lain ya. Jadi number of security, lalu ini standar deviasi portofolio dia tuh semakin turun. Gitu ya. Jadi diversifikasi dengan cara membentuk portofolio, enggak pakai hal yang lainnya. Nah, ini gambarnya juga sama ya, intinya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada? Oke. Tidak, Ibu. Ya, oke. Nah, maka dengan demikian, gitu ya, untuk apa kita mesti memikirkan risiko yang well diversifiable, yang risiko yang terdiversifikasi, yang sifatnya diversifiable risk, non-sistematik, karena toh semua asalkan kita bentuk portofolio dia akan disappear tadi, akan hilang gitu ya. Nah, sehingga ada yang berpikir Sharpe ya, kalau nggak salah Sharpe. Ya, dia membentuk, kalau gitu saya bikin model gitu. Model yang tidak perlu mempertimbangkan semua risiko. Total risk, kalau tadi Markowitz kan total risk tuh. Saya mau bikin model yang hanya mempertimbangkan risiko yang tidak bisa didiversifikasi. Karena yang lainnya sudah hilang, tinggal dia. Jadi kayak tadi tuh COVID, semua kena. Nah, kita pilih bagaimana supaya kalaupun kita terdampak, tapi terdampaknya paling minimum. Nah, berarti risiko sistematiknya yang paling kecil. Gitu. Lalu berpikir, gimana ya cara mengukur risiko sistematik? Risiko sistematik itu kan kalau pasar terjadi huru-hara gitu ya, semua kena gitu kan. Kalau kondisi ekonomi, kondisi politik, jadi X ini Y ya. Sampai sini paham nggak? Regresi, paham? Ingat masih regresi? Halo, paham nggak? Masih proses, Bu. Proses, ya.
Jadi M ini apa? Kalau kita bicara X dan Y, M ini apa? X apa Y? M ini X apa Y? Halo, regresi itu gimana sih? Kalian statistik Lupa, kan? Bu. Kalian statistik lupa ya? Ya, memang. Nah, nggak bisa diedit. Aduh. Kenapa ya? Saya bikinnya gimana? Regresi itu gimana sih kan? Y, ya nggak sih? Sama dengan alfa plus beta X plus error. Bener nggak? Halo? Masih lupa yang ini? Bener, Bu. Benar, Bu. Itu benar. Ya. Oke. Terus kalau digambar kan? Gambar di sini agak susah ya. Ini sumbu X gitu kan? Ya udah. Tapi kalian gambarnya ingat gambar ini? Slope gitu, ingat nggak? Mana yang hasil gambarnya? Dengan gambar insert smart art bukan shape. Shape. Nah, ini ya kan? Lalu gini. Ya. Nah, tadi gitu. Terus statistik semester berapa? Statistik kalian semester berapa? 2 atau 1-2 kalau nggak salah. 2, Bu. Semester 1 kalau nggak salah. Ya, oke. Gimana nih menebalkan? Ini. Menebalkan yang ini. Oke. Lalu kalian diminta untuk membuat garis kan hubungan ini. Nah, gini kan masih ingat nggak? Nah, gini masih ingat? Iya, Bu. Oh iya, Bu. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Yang X yang mana? Yang datar apa yang tegak? Yang X. Horizontal X. Mendatar. Datar X ya. Ini X, ini Y. Nah, lalu kalian kan disuruh mencari slope. Ya. Kan disuruh mencari slope. Nah, slope-nya itu kan nanti dari sini. Sini gitu ke sini. Nah, gitu ya, kurang gede ya. Sebetulnya kurang besar. Nah, kalian disuruh mencari tadi mana ini? Nggak muncul, mau nebelin. Oh iya, ini juga baru keluar. Nebelin hijau. Kok jadi ini? Ya, kecil lagi. Udah. Oh, udah. Enggak. Ini ya. Bahkan. Nah, kalian diminta mencari slope. Ya. Slope itu apa? Slope itu apa? Halo. Kemiringan, Bu. Kemiringan. Iya, kemiringan. Gimana caranya? Kalian ingin disuruh mencari berapa pengaruh kenaikan, ya kenaikan itu dari
sini ya. Dari sini nih, ini kasih tandanya. Dari ujung sini, kalau dia naik, X-nya nih, kalau X-nya mungkin bukan di sini kali. Salah saya. Nah, naikin ke sini. Ya, naikin ke sini. Nah, gitu ya. Kalau X bergerak dari ujung sini ke ujung sini, anggap ini 1, ini 2. Kebayang nggak? Misalnya X-nya itu biaya marketing ya. X-nya itu biaya marketing. Biaya marketingnya tadinya 1 juta, lalu dinaikin ke 2 juta. Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Maka penjualan, ini katakanlah ini penjualan ya, Y-nya. Maka penjualan berubah, tadinya titiknya di sini. Kalau kita tarik garis lurus, dia di sini. Katakanlah misalnya penjualannya dari 7, dia naik ke sini menjadi 10. Berkat marketing yang naik dari 1 ke 2. Paham sampai sini? Dari 7 naik ke 10. Nah, berarti kalau 7 naik ke 10, itu berarti selisihnya berapa? 10 dengan 7. 3. 3. Lalu biaya marketingnya dari 1 ke 2, selisihnya berapa? 1. 1. Maka slope-nya itu 3/1. Jadi perubahan 1 kali X mengakibatkan Y berubahnya 3 kali lipat. Maka slope 3 itu artinya perubahan 1 kali X mengakibatkan perubahan Y-nya 3. Kita ubah kemiringannya. Ini makin miring apa makin nggak miring? Makin landai apa makin miring? Makin miring. Makin miring. Berarti slope-nya makin besar. Makin besar. Nah, berarti perubahan 1 biaya marketing akan mengakibatkan perubahan penjualan yang makin besar kalau hubungannya slope-nya makin besar, kemiringannya makin miring. Paham sampai sini? Logika antara hubungan X dan Y. Nah, sekarang X-nya menurut single index model yang dibentuk oleh Sharpe ini, X-nya itu adalah market. M itu market ya, M. Jadi misalnya market apa, Bu? Indeks IHSG atau LQ45 misalnya ya. Kalau marketnya bergerak 1 ke kanan, 1% misalnya naik returnnya, berapa returnnya apa tadi? Misalnya tadi ada row. Berapa ada row naiknya gitu. Ya. Kalau dia bergerak 1, perusahaan yang lain tadi misalnya pas sepatu bata, berapa sepatu bata? Kalau bergerak 1, berapa BRI naik? Kalau bergerak 1, berapa Astra naik? Menurut kalian, setiap perusahaan itu akan sama atau akan beda-beda? Beda. 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 Nah, semakin besar betanya suatu perusahaan, maka perubahan Y-nya semakin Besar. besar. Kalau digambar grafiknya semakin miring, kemiringannya semakin tajam. Jelas ya? Nah, kalau dimaknai, berarti perusahaan yang betanya besar itu berarti sensitif terhadap pasar. Dia merespon pasar lebih besar dibandingkan yang lain. Katakanlah contohnya ngarang aja, Astra tadi. Astra setelah diukur betanya 1,5. Bata betanya 1,2. Siapa yang lebih besar betanya? Astra. Berarti 1% perubahan pasar mengakibatkan perubahan returnnya Astra itu naiknya 1,5 kali dari pasar. Sedangkan Bata hanya 1,2 kali. Bahkan ada yang 0, paham sampai sini? Nah, itu oleh single index itu dibuatnya melalui single index. Nah, slope itu beta ini. Slope itu beta. Jadi kalian ingat-ingat lagi regresinya. Koefisien beta, koefisien ini adalah slope. Slope itu mencerminkan berapa perubahan Y akibat perubahan X. Kalau diterjemahkan dalam single index, berapa perubahan return suatu aset, Astra, Bata, dan sebagainya, akibat perubahan market, karena X-nya market. Nah, jadi beta inilah yang mencerminkan reaksinya, responnya terhadap pasar. Semakin besar beta, berarti dia semakin sensitif terhadap pasar, berarti risiko sistematiknya semakin besar. Tadi, karena yang kita lihat pasar, ya, tadi pandemi, semakin dia parah menghadapi pandemi, berarti semakin sensitif terhadap pandemi. Berarti risiko sistematiknya semakin besar. Tapi semua orang terkena risiko itu, cuma tingkatannya beda-beda, gitu ya.
Oke, jadi itu latar belakangnya. Jadi single index model itu adalah suatu model yang ingin mengatakan, melalui model dia ingin mengatakan bahwa expected return suatu aset yang ditetapkan oleh investor itu tergantung pada tingkat risiko sistematiknya saja. Yang non sistematik nggak lagi dipertimbangkan. Kenapa dianggap tidak relevan? Yang tidak sistematik. Kenapa dianggap tidak relevan? Karena sudah terdiversifikasi dengan sendirinya melalui pembentukan portofolio. Dia unique risk, well diversified portofolio akan langsung mereduce risiko itu. Jadi yang dipertimbangkan adalah yang nggak bisa direduce melalui portofolio, yaitu risiko sistematik yang menunjukkan pengaruh pasar, karena tadi sesuatu yang menimpa ke semuanya. Nah, pasar, perubahan indeks pasar itu mencerminkan keadaan makro gitu, keadaan keseluruhan, mencerminkan. Ini kan asumsi, dianggap mencerminkan gitu ya. Semakin betanya besar, semakin sensitif dia terhadap perubahan pasar gitu. Nah, ini modelnya, regresinya ditambah dengan error. Error itu ini kan kalau udah di tengah gini kan rata-rata, tambah dengan error. Kalau udah tambah dengan error balik lagi ke angka yang asli. Tapi kalau expected itu kan rata-rata. Kalau rata-rata itu tanpa error gitu. Nah, ini hilang errornya. Kalau hilang errornya itu berarti rata-rata. Rata-rata return suatu portofolio yang kita harapkan itu tergantung kepada berapa betanya, berapa risiko sistematiknya. Artinya seberapa sensitif dia terhadap pergerakan-pergerakan atau perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Sampai sini paham? Terbayang bedanya dengan yang tadi yang pertama, yang mean varian, yang pakai covariant varian, paham perbedaannya? Paham. Ya. Kalau yang pertama itu kan kita total risk. Nggak ada pemilahan mana diversified, diversifiable, mana yang nggak dihitung semua. Nah, kalau yang model single index itu hanya, jadi risiko terbagi dua, dan yang dipertimbangkan hanya yang sistematik. Ya. Jadi yang dianggap relevan dalam penetapan pemilihan portofolio itu adalah yang sistematik. Oke. Bagaimana caranya dengan meregres? Ya, kalian ingat-ingat lagi regresinya. Nah, nanti ketemu outputnya ya, pakai SPSS ya. Kalau Excel kalian bisa pakai bentuk regresi juga boleh ya. Excel saya ternyata belum bisa ya. Jadi maksudnya harus aplikasinya harus diupdate gitu. Nah, itu di sini akan terbentuk nih intercept-nya, lalu ini. Yang mana yang beta? Coba tolong. Ada yang tahu beta yang mana? Berapa betanya di sini? Yang mana yang mencerminkan koefisien regresi? Yuk, yang mana dari tabel ini? Masa sekelas nggak ada yang menjawab? Yuk, siapa yang menjawab? Yang mana yang merupakan koefisien regresi atau beta tadi? Coba kalau kalian malu-malu saya tunjuk. Oh, nggak kelihatan. Ntar saya tunjuk dari Google Classroom-nya. Alamanda, berapa betanya di layar? Halo, Alamanda? Halo, Alamanda? Halo? Mana nih Alamanda? Berapa betanya yang ada di layar? Mana yang mencerminkan beta? Atau koefisien regresi? Udah belajar belum di statistik? Halo, Alamanda? Belum bisa jawab? Anastasia? Anastasia? Iya, Ibu. Ya, berapa betanya di situ? Beta tadi yang koefisien ya, Bu? Jadi yang mana tuh kalau disebut koefisien? Yang di bawah bukan sih, Bu, yang coba angkanya. Yang 2, mungkin Bu, atau yang 0,0 itu? Yang 2, betul. Ini S&P 500. Standard & Poor's 500 ini indeks pasar di New York Exchange ya. Kalau di kita IHSG FQ45 ya, 2,3. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan? Aman, Bu. Ada, Bu. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana mengukur systematic risk? Kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Kalau nggak pakai regresi, gitu. Jadi beta itu dengan cara pakai rumus ini deh. Beta sama dengan kovarian RI dengan RM. Kayak tadi tuh, yang saya tulis tadi di depan ya, kovarian dan varian. Varian itu standar deviasi dikuadratkan. Jadi cara mencari beta bisa pakai regresi, cari slope-nya, atau pakai rumus ini. Ya. Oke, kemudian, nah, sekarang bagaimana kalau portofolio, Bu? Ya, kalau tadi masih contoh individu, ya. Astra aja, bata aja, ya. Adaro aja, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau portofolio? Kalau portofolio pakai rata-rata tertimbang, ya. Jadi W kali beta tambah W kali beta. W-nya berapa? Ya, jadi seperti return. Jadi kalau beta itu seperti return portofolio rata-rata tertimbangnya. 0,3 kali 1,4 ditambah 0,7 kali 0,8. Tentu W-nya harus 100% juga. Ya. Ini jadi beta portofolionya kombinasi rata-rata tertimbang. Ya, jangan lupa. Oke, kemudian, jadi beta itu apa? Beta itu adalah alat ukur atau ukuran sensitivitas suatu aset kepada market. Dalam hal ini return stock terhadap return market. Ya. Ukuran yang standardized, ya, standardized ukuran mengenai kontribusi saham ya kepada risiko pada portofolio yang well diversified. Jadi kalau kita bentuk portofolio, maka beta itu mencerminkan kontribusi risiko dia terhadap risiko portofolio. Nah, gitu ya, kalau beta individu tadi. Mengukur systematic risk, nah jangan lupa beta itu mengukur systematic risk. Kenapa? Karena kaitannya dengan market, dengan situasi pasar, dengan situasi ekonomi gitu. Kayak tadi pandemi, semua kena pandemi, semua bisnis kena pandemi, semua orang kena pandemi. Cuman kenanya beda-beda gitu. Nah, beta itu mengukur beda-bedanya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu diukurnya dengan beta. Gimana caranya? Pakai regresi ya, atau pakai tadi ya rumus ya. Kalau dia nggak diperdagangkan kan datanya nggak ada. Gunakan ROE katanya. Jadi bukan return tapi ROE. ROE dia terhadap ROE industri. Jadi kalau industrinya industri makanan yang tidak go public, maka ROE dia, misalnya rumah makan Padang, ROE-nya rumah makan Padang sederhana terhadap rumah makan semuanya. Rumah makan Bundo Kanduang misalnya dengan rumah makan dengan ROE semua rumah makan rata-rata. Nah, itu di regress. Nah, itu bisa ya. Kalau dia nggak publicly ya, nggak publicly nggak go public lah. Ya. Apa yang mempengaruhi beta? Beta itu mengukur sensitivity. Ya, perusahaan yang siklikalnya tinggi, yang sangat siklikal, sangat volatile, itu cenderung betanya tinggi. Ya, perusahaan yang sangat volatile secara umum ya. Perusahaan yang sangat fluktuatif, kalau pasar fluktuatif dia fluktuatif juga gitu, fluktuatif banget gitu. Itu pasti betanya akan tinggi. Tapi kalau perusahaan yang tenang-tenang aja, pasar bergerak fluktuatif, dia tenang-tenang aja, itu pasti betanya relatif rendah. Nah, tinggal yang mana? Perusahaan industri yang mana nih yang relatif tenang-tenang, nggak terlalu terpengaruh pasar. Tapi mana yang benar-benar sangat terpengaruh pasar. Nah itu ya. Higher operating leverage, perusahaan yang operating leverage-nya tinggi juga cenderung betanya tinggi. Nah ini bisa jadi skripsi nih. Benar nggak perusahaan yang leverage-nya tinggi, betanya tinggi? Nah, ya, tapi harus cari papernya. Begitu juga dengan equity, ya, leverage, ya, financial leverage, ya, itu juga. Ini operating, ini financial ya. Kalian ingat pelajaran finance 1. Oke, nah dalam single index kemudian apakah bisa kita cari berapa total risk seperti tadi ya pakai Markowitz ya. Ada total risk itu kan adalah systematic risk ditambah unique risk. Gimana caranya kalau pakai single index? Caranya ini gitu. Jadi bukan nggak bisa tapi caranya ini. Nah, gitu ya. Jadi cari betanya, cari return marketnya, lalu cari errornya, ya, cari errornya. Cari error gimana caranya?
ketahui alfanya, ketahui RI-nya, ketahui betanya, pasti nanti akan ketemu error. Lalu kovarian suatu aset, gimana caranya? Nah, ini. Untuk mencari kovarian suatu aset dalam kalau menggunakan single index, rumusnya ini. Ya, interaksi ya, kovarian itu interaksi kan? Beta A dikalikan beta B kalikan dengan varian market. Nah, ini sudah disediain rumusnya gitu. Jadi kata single index itu ada loh dalam model saya bagaimana cara mencari total risk, bukan berarti nggak ada gitu. Ini rumusnya. Lalu cara mencari kovarian ini rumusnya. Gitu. Yang penting kalian temukan beta I, beta J, varian ya. Temukan. Lalu nah ini kalau portofolio gimana? Kalau portofolio itu errornya portofolio. Betanya portofolio, tadi yang rata-rata tertimbang ya. Lalu kalau portofolio gimana kita menggambarkannya? Kalau portofolio itu dampaknya seperti ini, ada rumusnya. Seper N di kuadrat ya. Untuk hal yang sifatnya unique risk. Semakin besar N-nya, semakin kecil lah unique risk-nya. Jadi suatu portofolio N-nya makin banyak, maka form spesifik risk-nya semakin kecil. Jadi bukti matematika lah. Bagaimana pembuktian matematika terhadap satu keadaan ya menambah N. Nah, ini secara teoritis seperti ini. Oke, sekarang saya ingin mengajak kalian nonton sebentar atau ke Excel dulu deh. Ini ke Excel dulu dari saya. Atau ke layar. Mana caranya? Ke layar. Share gini. Apa yang kalian di layar? Apa yang kalian lihat di layar? Ya, halo, yang kalian lihat di layar apa? Layarnya Ibu. Kumpulan nomor ada Ibu. Oke, kalian sudah bisa buka Yahoo Finance kan ya? Kalian ngerjain saham itu pakai Yahoo Finance bukan? Iya Bu, Yahoo Finance. Oke, berarti saya nggak usah nunjukin Yahoo Finance-nya. Berarti saya langsung aja ke Excel deh. Ke Excel. Nah, saya buka Excel kosong aja. Eldarisma ini baru masuk atau keluar masuk nih? Eldarisma. Atau baru datang? Udah clear? Udah clear. Udah kelihatan Excel-nya? Udah ya. Saya mau bikin simulasi yang memudahkan pemahaman. Ya, misalnya ngarang ya, tadi misalnya Astra ya. Astra katakanlah ini periode 1, periode 2, periode 3 ya. 10 deh. 10. Nah, Astra, kalian hitung return udah bisa ya, berarti saya nggak usah kasih tahu returnnya, cara mencari returnnya lagi, anggap aja pakai yang gini. 8, 10, oh, kecil aja. 8,5%, 9%. Angkanya ngarang aja. Percentage. Oke, terus ya. Anggap Astra begini, anggap aja. Lalu ini market. Kalian bisa menghitung market return? Belum ya? Market return mungkin belum pernah ya, belum pernah market return. Market return itu sebetulnya sama logikanya, cuman yang kalian cari itu indeks, misalnya IHSG. IHSG berapa sekarang? Misalnya sekarang IHSG-nya 6670 misal, ya. Kemarin berapa? Kemarin 6675 misal nih.
Sekarang ya. Kemarin lagi berapa? 66, 65 gitu. Nah, misal kayak gini deh. Ya. Ini indeksnya. Nah, ya. Lalu kalian hitung market return-nya RM. Market return itu biasanya tandanya RM ya. Nah, RM itu berarti kan kalian hitungnya kurang ya. ISD-nya kurang 1. Sini 66 7 66 80 katakanlah ya. Nah, gini ya. Kan hitung RM-nya. Nah, RM-nya berarti kan sama dengan ini ya kan? Minus ini tuh periode ke 1 ke 2 berarti ke belakang ya. Ini minus ini ya. Betul ya? Dibagi dengan dalam kurung. Dibagi dengan yang belakang. Nah, gini ya. Nah, gini. Sama aja. Paham nggak maksud saya? Paham maksud saya? Paham, Bu. Jadi return itu sama seperti kalian menghitung return suatu aset. Cuman bedanya yang kalian hitung returnnya itu ini indeks. Boleh nanti LQ45, boleh Jakarta Index ya. Tergantung kalian pemikirannya gimana. Nah, lalu market return ini ditaruh di sini, oke? Nah, saya mau bikin yang gampang. Market return ini 2 kalinya. 2 kali. Gini aja biar gampang. Ini anggap aja angkanya bukan otomatis ya, anggap aja ini angkanya angka asli. Oke ya. Kita ingin mengetahui seberapa sensitif Astra terhadap market return. Ya, caranya pertama tadi apa? Menggunakan slope ya. Slope. Kata dia kan bikin slope. Nah, kalau kalian Excel-nya canggih, kalian bisa regresi di sini. Di sini punya saya belum bisa ya. Harus di-update. Tapi kalau kalian punya SPS juga bisa. Y ya, noun ya. Sekarang Y-nya dulu. Yang Y yang mana? Yang Astra atau yang market return? Yang Y. Return. Astra return. Iya, yang Y Astra. Yang market return yang X ya. Jadi yang sebab yang mana? Yang sebab. Yang sebab yang mana? Yang menjadi penyebab. Market. Market. Ini sebab ya. Ini sebab, ini akibatnya. Yang terdampak ya. Terdampak. Ini penyebabnya. Ya. Maka kalian bisa cari dengan menggunakan regresi. Satu, meregres ya. Meregres ya. Yang kedua, langsung aja hitung slope-nya. Hitung slope. Meregres untuk mendapat slope. Gitu ya. Pertanyaannya kan berapa beta? Berapa beta Astra? Gitu ya. Pertanyaannya ini berapa beta Astra? Maka kalian meregres ya untuk mendapatkan slope. Atau langsung hitung slope-nya pakai Excel. Slope dalam kurung. Y, tadi Y yang mana? Astra ya? Ray-nya Y, titik koma, Ray-nya X. Berapa kira-kira slope-nya? Berapa pengaruh market terhadap Astra? Berapa kali lipat? Menurut kalian kalau market berubah 1, setengah ya? Slope-nya. Jadi Astra naik 1, market return naik 1, Astra naik setengahnya. Market return turun 1, Astra enggak. Dari 16 ke 17 naik berapa? 1. Maka Astra naik setengah. Dari 17 ke 18 naik 1, Astra naik setengah gitu ya. Bu, jangan naik terus dong. Bikin yang berubah, yang naik turun boleh. Yang campur aduk boleh, kan kemarin kita juga udah pernah ya bikinnya. Jadi kalian bisa simulasi, ini kebetulan saya ngasih contohnya yang gampang tadi, yang naik semua ya. Slope-nya 0,5 ya. Slope ini adalah beta tadi kan. Adalah beta.
gitu ya. Nah, lalu bisa juga pakai rumus. Rumus ya. Rumusnya tadi gimana? Rumus beta. Rumus beta Astra itu sama dengan, tadi masih ingat nggak? Covariance, ya. Covariance Astra dan market, ya. Dan market return dalam kurung. Jadi kalau kalian ini dibagi dengan apa tadi? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang nyatet? Variance market. Nah, tadi ada rumus begini ya. Ya, ingat nggak tadi? Dalam slide ya. Ada covariance Astra dan market dibagi varian market. Jadi beta itu adalah interaksi antara Astra dengan market per variansnya market. Covariance itu gimana? Tadi kan kita udah menghitung ya. Kalian tadi udah dikasih contohnya kan di slide kan. Jadi Astra min dikurangi dengan rata-rata. Market return kurangi dengan rata-rata dikalikan gitu kan. Berapa rata-ratanya? Average ya. Average dalam kurung. Ini average ya. Nah, ini average juga. Nah, ini rata-rata ya. Rata-rata atau expected ya. Atau expected. Gitu kan, expected market return, expected Astra return gitu ya. Expected return. Oke. Lalu kita bikin ininya kan. Ini Astra ya. Astra. Ini market. Nah, gitu ya. Berapa? Astra dikurangi dengan rata-rata. Saya ini ya, karena harus pakai itu saya masih nggak gaptek ini dengan Excel yang ini. 1, 2, tulis 10 ya. 10. Nah, gitu ya. Nah, hitung ke bawah. Oke, sampai sini paham? Jadi ini kurangi dengan rata-ratanya, oke? Paham sampai sini? Halo. Oke, lalu sekarang yang 16% kurangi dengan rata-ratanya 20,5%. Oke, ya. Lalu tadi dikalikan kan? Perkalian. Perkalian aja. Dikalikan ya tadi kan? Ini kali ini gitu kan? Ini kali ini. Gitu, semua per periode tadi kan kalikan tiap periode. Lalu dijumlahin kan tadi, jumlahkan gitu kan? Sum. Mudah-mudahan nggak salah nih hitungnya ya. Bismillah. Sum itu berarti sum jumlahin ya kan? Lalu dibagi dengan n-1. N-1-nya berapa? Dibagi n-1. Berapa n-1? 9. Dibagi 9. Nah, ini adalah covariance antara Astra dan market. Tentu return maksudnya ya, returnnya. Return Astra dan return market. Oke. Lalu rumus yang berikutnya adalah variance. Varian itu market terhadap dirinya sendiri. Kalau mau satu-satu ini variance ya. Variance itu berarti kan tadi mana? Market terhadap dirinya sendiri. Oh, udah ya, ini udah. Nah, ini di kuadrat nih. Jadi dia terhadap dia dikalikan. Di varian itu kayak standar deviasi ya. Ngerti ya? Varian itu kan dari standar deviasi kan? Masih ingat nggak? Halo? Iya, Bu. Standar deviasi kan? Varian itu kan sebenarnya dia di kuadrat kan? Dia di kuadrat. Nah, gitu. Masya, ini baru masuk atau terpental? Aduh, kenapa jadi hang? Kenapa dia hang? Astagfirullah. Dah, alhamdulillah. Ini kenapa dia nggak mau? Kenapa dia di sini tidak mau? Pindah aja ke sini.
kenapa nggak mau ini? Saya hapus aja. Dia ngambek. Nah, dia ngambek tuh ada di sini, dia ngambek sebelah kanan. Kenapa dia ngambek di sini? Nah, dia nggak mau tuh sebelah kanan. Sini aja. Variance itu, variance market. Ini sebetulnya ada cara cepat kan, tapi saya ingin kalian juga lihat cara yang ini. Jadi varian itu kan dia ini di kuadrat gitu kan tadi. Di kuadrat. Ya. Hal yang sama kita lakukan selama 10 periode ya kan. Lalu dijumlah lagi sama jumlah sama. Gitu kan, sama ya. Lalu dibagi N-1. Dibagi 9. Oke. Atau kalau pakai rumus, pakai N var ya. Sama dengan var. Kalau sama dengan var, ini sama dengan var, bisa nggak ya? Sama nggak? Sama dengan var. Kalau kovar itu kadang nggak sama masalahnya. Oh, nggak sama ya? Ini sama nggak ini? Nggak sama ya? Kok sama? Var ke marketnya bukan, Bu? Ini, coba. Beda ya? Malah beda ya? Yang marketnya bukan sih, Bu. Yang bukan ke variance-nya, Bu. Iya. Tadi Ibu ke variance marketnya lagi. Oh, sebentar. Gimana? Sorry. Ini kan udah dia sendiri kan? Dia dikurangi dia, lalu dikuadrat kan? Dikuadrat, lalu dijumlahin, bener kan? Oh, harusnya benar. Astagfirullah. Iya, Bu. Salah. Harusnya yang ini ya. Var dalam kurung ini harusnya ya. Ini ya. Itu maksudnya ya. Nah, sama ya? Halo, sama ya? Bu. Iya, Bu, sama. Oke, terima kasih kalian menyimak ya. Nah, ya, pinter kalian. Lalu berarti kovarian. Nah, ini berarti sama dengan gitu ya. Kovariannya adalah yang kovarian. Variannya mana? Varian ini kan. Nah, kovariannya ini mudah-mudahan nggak salah nih. Kadang-kadang dia entah pembulatan entah apa. Ini pembulat, ini varnya. Maka betanya itu kalau dia ke sana nggak mau tuh, kenapa dia sebelah sana kok ngambek. Nah, maka kovarian dibagi varian. Apakah sama? Nah, hore. Bisa ya? Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Jadi pertama kalian tahu kenapa ada yang punya niat untuk membentuk model single index. Alasannya apa? Karena dia menganggap yang non-diversifiable jadi nggak relevan lagi, toh terdiversifikasi dengan cara membentuk portofolio. Yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan portofolio atau pembentukan portofolio adalah yang relevan aja, yaitu yang masih tidak bisa dihilangkan dengan cara well diversified. Cari yang paling rendah, gitu ya. Non-diversifiable-nya cari yang paling rendah. Gimana cara mencari yang paling rendah? Maka dipikirkan caranya dengan membentuk model single index. Mengukur tingkat sensitivitas suatu aset terhadap market. Jadi market menjadi X, aset itu menjadi Y. Tingkat sensitivitasnya diukurnya melalui koefisiennya. Semakin besar koefisiennya, semakinlah dia sensitif terhadap market. Nah, secara teknis, maka market itu dari IHSG bisa, dari LQ45 bisa ya. Lalu kalian bikin, bisa dengan meregres, bisa dengan pakai slope saja langsung, bisa juga dengan rumus. Lalu kemudian kalian harus bisa membaca maknanya apa. Ya, kalau 0,5 berarti risiko dia itu di bawah 1, ya. Kalau di bawah 1 berarti dia risikonya di bawah pasar. Jadi kalau misalnya kita khusus ya pasar otomotif, kita menghitung indeks pasar otomotif. Berapa indeksnya? Jadi ya bukan IHSG. Indeksnya indeks pasar otomotif. Lalu kalian ambil cuman Honda doang. Ternyata Honda doang terhadap pasarnya mobil, dia 0,5. Nah, itu artinya risiko sistematik dia di bawah risiko
umumnya mobil-mobil atau di bawah risiko pasar otomotif. Paham? Emang berapa Bu risiko pasar otomotif? Risiko pasar otomotif itu 1. Ya, ada yang tahu nggak kenapa kok 1? Kenapa risiko pasar otomotif 1? Nah, ini kita copy ke sini. Nah, berapa risiko sistematiknya pasar? Kalau misalnya ini tadi kan, berapa risiko sistematiknya Astra? Berarti Astra terhadap market return ya. Berapa risiko sistematiknya pasar? Berarti pasar terhadap pasar, gitu ya. Market return terhadap market return. Dia terhadap dirinya sendiri. Nah, kalian bisa ngetik sekarang. Kenapa kok 1? Dia diregres kepada dia. Ya. Berarti kan ini di copy, ya kan? Ganti ke sini. Nah, ya, lu. Ini sama dengan. Nah, gimana kok bisa begini? Ini tadi sama dengan. Oh, dia ini apa? Cyclical gitu ya. Salah saya. Yang mana tadi yang perkalian ini? Ini sama dengan. Nah, jadi dia diregres kepada dia sendiri. Berapa beta market? Beta market berarti Y-nya market, X-nya market. Diregres kepada dirinya sendiri. Ketemu 1. Maka beta market. Jadi ini beta market. Beta market itu 1 otomatis. Ya. Dia suka begitu. Beta market 1. Maka ini market. Ya. Nah, gitu. Maka beta market 1. Nah, kok beta ini kan kok nggak berubah ya? Ya sudahlah. Pokoknya beta marketnya saat ini mungkin ada yang tidak otomatis berubah ya. Nah, jadi ini saya hapus aja ya karena harus saya hitung ulang. Oke. Jadi kalau Astra itu 0,5, berarti Astra itu risikonya lebih kecil daripada risiko sistematiknya pasar atau market beta Astra. Berarti beta Astra masih lebih kecil dari beta pasar. Nah, gitu kesimpulannya. Kalau kalian menghitung suatu beta itu 1, berarti beta dia lebih besar daripada pasar. Gitu cara analisisnya. Pasar itu apa, Bu? Tergantung. Kalian mau pakai pasarnya yang seluruh Indonesia, boleh. Mau pakai pasarnya internasional, boleh nggak, Bu? Seluruh dunia, boleh. Apa dasarnya? Nggak ada ya. Pakainya yang Amerika aja, Bu. Gimana sensitif kita ke Amerika? NYC, boleh. Berarti market return-nya NYC. Boleh nggak, Bu? Indeks di Hong Kong, boleh. Silakan. Jadi seberapa sensitif suatu aset terhadap indeks di suatu indeks, suatu pasar, gitu ya, suatu pasar. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nggak akan saya simpan aja deh buat file saya. Tapi biasanya kalau ngajar lagi dari 0 lagi tetap ya, karena harus simulasi. Gitu, cuman nggak apa-apa lah. Saya simpan aja. Simulasi. Atau kalau kalian mau, boleh saya kirim. Simulasi beta 5 Maret. Nah, saya kirim juga. Saya save. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum, Bu. Hah? Gimana? Oke, Alfandi kasih jempol. Oke, Fadli kasih jempol. Ya, terima kasih. Kalian pinter-pinter semua. Ya, semuanya kasih jempol. Oke, sip. Makasih ya, kalian semuanya menyimak dan ternyata paham ya. Nah, silakan sisa waktu, tapi boleh juga dikerjakan sampai kalian selesai. Jadi berarti minggu depan ya dikumpulkan, kalian menghitung beta perusahaannya masing-masing ya. Nah, berapa tuh betanya tadi ya? Nanti gantian minggu depan kelompok yang lain, betanya BNI, betanya Astra, betanya BCA gitu ya. Kira-kira gimana analisa kalian? Oh ini Bu, sistematik risknya yang ini besar, yang ini kecil gitu.
Waktunya sama dengan kemarin ya, periodenya sama dengan kemarin. Indeksnya apa? Indeksnya kalau mau seragam IHSG atau LQ45 aja boleh, semua LQ45 ya indeksnya. Kalau buat latihan sendiri, Bu, boleh nggak saya simulasi dengan indeks yang lain? Boleh ya. Saya rasa itu sementara pertemuan hari ini ya. Ibu mau bertanya, Bu. Iya, boleh Alvira. Berarti itu tuh 3 perusahaan ya, Bu ya? Ya, 3 perusahaan. Kalau kalian bentuk portofolio, berarti betanya pakai W tadi ya. W-nya berapa? Kalau 3 perusahaan, W-nya 33% atau berapa ya? Makasih, Bu. Iya, sama-sama ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh, boleh. Nanti saya kasih ya, file simulasi. Sama-sama. Oh iya, cara mencari error ya. Error itu, tadi kan ada yang pakai error tuh, ada E-nya ya. Error itu adalah kalau kalian kembali ke file slide ya. File slide-nya mana? Error itu kan di ujung ya. Berarti kalau kalian tahu alfa, tahu beta, kalian bisa cari errornya nggak? Bisa, Bu. Bisa kan ya? Asal kalian sudah temukan suatu alfa, suatu beta, kalian akan menemukan errornya. Coba ya yang tadi, mana yang tadi? Tapi koefisiennya nggak ada di sini karena nggak pakai regresi ya. Kalau pakai regresi. Berarti I-nya harus tahu juga ya, Bu? Harus tahu koefisiennya. Iya. Apa alfanya? Harus tahu alfanya. Jadi bisa harus pakai regresi ya. Jadi ketemu alfa, ketemu beta, lalu kalian masukkan tuh datanya setiap periode M-nya berapa, R-nya berapa. Nanti akan ketemu error ya. Nah itu error itu yang E tadi. Gitu ya, oke. Saya rasa cukup, sisa waktu kalian berkelompok mengerjakan ya. Mungkin nanti ada satu diskusi yang kalian harus difoto ya. Diskusinya gitu, pakai Zoom atau pakai Google Meet, kalian difoto, di screenshot, foto itu ditempel di tugas gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa deh, nggak usah dulu ya. Nanti kalau yang diskusinya bukan ngitung ya, lebih kepada diskusi konsep. Kalau ngitung itu kan, ya bisa juga kayak tadi ya, salah satu buka Excel gitu ya, atau salah satu buka SPSS gitu. Di screenshot ya, tapi nggak apa-apa deh yang sekarang tidak harus. Oke ya, kalian buat lalu dikumpulkan seperti biasa dalam minggu depan. Ya, biasanya langsung hari itu atau minggu depan ya? Minggu depan, Bu. Minggu depan. Ya, boleh ya, minggu depan sebelum jam kuliah ya, sudah dikumpulkan ya. Oke, selamat sore semuanya, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan banyak membaca ya, jangan hanya mengandalkan penjelasan saya. Tadi videonya itu kalian tonton ya, videonya kalian tonton satu-satu, itu juga membantu kalian memahami, mengulang dari yang tadi saya jelaskan ya. Bahkan mungkin ada yang belum terjelaskan oleh saya. Tadi video itu ada 3 ya, kalian buka ya. Lalu baca bukunya, kalian kan sudah punya bukunya ya. Kalian baca ya, supaya kalian lebih paham lagi. Jangan hanya mengandalkan PowerPoint dan penjelasan saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak ya, Bu. Selamat belajar ya. Oke.